Nah, sekarang kita masuki yaitu tentang amalan-amalan yang dilakukan setelah itu hikmah. Nah, amal-amalan yang dilakukan di bulan puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah ada 3 macam. Nah, pertama adalah sholat tarawih. Nah, ini sholat tarawih. Nah, itu salah satunya ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, ini bulan bulan ibadah. Ini kena sebut kenapa di bulan beribadah? Segala amaliyah yang dilakukan pada bulan ini digandakan oleh Allah. Nah, enak kita. Nah, maka kita laksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu pertama, amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu sholat tarawih. Itu yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua apa? Tadarus Al-Quran. Nah, ini baca Al-Quran. Aduh, besar nian hikmah baca Al-Quran itu, nak. Salah satunya baca Al-Quran itu adalah sumber ibadah. Satu huruf itu berapa kebaikan oleh Allah. Apalagi kan hadis Rasulullah pernah menjelaskan yang terbata-bata saja membaca Al-Quran syaku ajron, 2 pahala yang dia dapat. Itu yang terbata-bata itu. Apalagi yang lancar dan yang paham. Nah, itu amalan yang dilakukan bulan puasa itu, nak. Pertama sholat tarawih, yang kedua tadarus Al-Quran. Kemudian yang ketiga, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Nah, ini memperbanyak sedekah. Ini salah satunya. Nah, anjuran-anjuran ini juga di dalam hadis Rasulullah dianjurkan. Apa bunyi hadisnya? Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafar. Apa itu? Pertama, tentu dirindukan oleh surga. Nah, ini amal ibadah apalagi kita dilakukan pada bulan Ramadan, itu diperintahkan oleh Rasulullah. Siapa orang yang dirindukan oleh surga? Yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu wahafizul lisan, orang yang memelihara lidahnya. Ketika dia berpuasa, dia lidahnya walaupun tidak berpuasa, lidah itu harus dipelihara. Nah, ini kalau pengen dirindui oleh Allah, oleh surga, maka wahafizul lisan, peliharalah lidah. Itu hati-hati, jangan ngatur orang kata saya tadi, ya. Nah, itu. Jadi termasuklah amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu yang dianjurkan adalah ya, talil Quran, membaca Al-Quran, ya. Nah, itu tadi. Kemudian tadi yang dianjurkan yaitu sholat tarawih, membaca Quran, kemudian yang ketiga adalah memperbanyak sodakoh. Nah, memperbanyak sodakoh. Nah, ini dalam hadisnya wamut imul ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar, termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Nah, jadi kesempatan itu bulan puasa diberi uang, tentu orang kelapar berpuasa itu. Nah, sisihkan untuk memberikan buka-buka kepada orang yang kelaparan tersebut. Itu amalan yang dilakukan pada bulan puasa. Kemudian ada beberapa hikmah puasa. Tentunya kita ingin mendapatkan hasil daripada puasa kita. Kita sudah tahu tadi itu syarat dan rukun, wajib, kemudian yang membatalkan dan membatalkan pahalanya. Sekarang kita memasuki hikmah melaksanakan puasa. Apa saja hikmah melaksanakan puasa? Yang pertama yaitu hikmah melaksanakan puasa itu, hikmahnya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, nak, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah umur yang panjang sehingga kita dapat memasuki bulan yang mulia ini, bulan kesempatan kita untuk beramal ibadah. Ini ungkapan rasa syukur kita. Karena segala amal ibadah digandakan oleh Allah pahalanya. Ini yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah melatih kejujuran. Nah, ini hikmah puasa. Termasuk ya itu melatih kejujuran. Kenapa? Karena kita tidak mau makan walaupun secara diam-diam. Nah, kita terdidik, terlatih kejujuran kita. Kenapa? Yang melihat Allah kan. Itu Allah yang melihat. Jadi kebiasaan kita tiap hari selama 30 hari kita lakukan itu, insya Allah kejujuran kita akan terlatih. Kita tidak mau makan secara diam-diam itu. Kita kena aku sedang berpuasa, ingat itu. Nah, itu salah satu hikmah yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu hikmah puasa, yaitu menanamkan rasa kasih sayang. Nah, ini hikmahnya, nak. Kenapa menanamkan rasa kasih sayang termasuk hikmah puasa? Karena kita merasakan
Dari berpuasa itu kita merasakan bagaimana perihnya rasa lapar, bagaimana sakitnya rasa haus. Nah, ketika kita merasakan seperti itu, kita cuma melaksanakan tersebut hanya di dalam bulan puasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan itu, makan dan minum saja keseharian payah. Nah, tentunya dengan merasakan lapar dan hausnya itu akan tertanam oleh kita. Kita merasakan bagaimana sakitnya rasa lapar dan haus, maka akan timbul rasa kasih sayang itu di dalam diri kita melalui puasa itu. Nah, itulah salah satu hikmah puasa, menanamkan rasa kasih sayang. Kemudian yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Ini hikmah puasa. Karena kata Rasulullah, sumu antasehu. Puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Nah, termasuk hikmah puasa itu sehat jasmani dan rohani kita sehat. Nah, kenapa? Itu hikmahnya, nak. Puasa itu kan kita seharian tidak makan, jadi teratur menurut kesehatan, lambung kita tidak ditekan oleh makanan terus. Nah, itu kemudian hati Rasulullah menekankan itu, sumu antasihu, puasalah niscaya kamu sehat. Itu hikmah puasa, membuat kita sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran. Nah, dengan adanya berpuasa, hikmahnya melatih kesabaran. Kenapa? Melatih kesabaran hikmahnya. Yuk kita sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan hawa nafsu, amarah. Nah, itu kan kita sabar. Ya, dengan adanya hikmah, ini hikmahnya. Kita terlatih, melatih kesabaran kita dalam keadaan berpuasa tersebut. Nah, itu hikmah-hikmah berpuasa. Ada 5 macam, banyak-banyak yang lain. Di sini di antaranya salah satu ini yang Bapak uraikan.